Meskipun seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah menyangka akan melalui proses seperti ini. Karena selama saya menjadi saksi-saksi di KPK yang selalu saya datangi, tidak pernah saya hindari, itu saya merasa sudah menjelaskan semua fakta-faktanya. Saya merasa selama ini saya sangat kooperatif. Sejak tahun 2008, setiap dipanggil menjadi saksi dari para tersangka sebelumnya, saya tidak pernah tidak hadir. Ada satu kali saya hanya minta mundur dari jam 10 ke jam 1 siang karena saya sebagai promotor dari dokter, sebagai profesor di UI, saya harus menjalani sidang itu. Ada satu kali lagi, persis panggilan datang, saya sedang berada di luar negeri. Hanya 2 kali itu dan begitu saya kembali langsung saya yang memberitahukan, saya sudah ada, ayo saya datang. Nah, dengan ketaatan seperti itu, sungguh saya berharap bahwa tidak ada keperluan untuk menahan saya. Ya Bang Ihsan, Patri, kita sudah terhubung juga dengan Pak Agus Condro nih di ujung telepon. Pak Agus Condro, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tadi sedikit mendengar ya pernyataan dari Bu Miranda Gultom ya. Ya. Bagaimana tanggapan ini? Kayaknya dia ingin membangun image dia kooperatif nih terhadap proses-proses KPK. Ya, kalau persoalan kooperatif itu tidak perlu dibangun, Mbak. Karena memang kenyataannya Bu Miranda kooperatif. Oke. Setiap sidang selalu datang, lancar, memberi keterangan, begitu. Iya. Dari Pak Agus sendiri melihat jalannya rentetan dari mulai Ibu Nunun yang sudah diperiksa lalu kemudian ke Bu Miranda ini bagaimana? Kalau saya begini, Mbak. Dengan ditetapkannya Bu Miranda menjadi tersangka, itu artinya KPK sudah mempunyai cukup bukti. Bahkan mungkin bukti itu cukup kuat ya. Nah, dengan begitu, mata rantai yang terputus ya, dari perjalanan travel check itu sampai ke tangan kawan-kawan anggota Komisi 9 waktu itu menjadi tersambung kembali. Kan ceritanya gini nih, di dalam fakta-fakta persidangan. Travel check berasal dari Bank BII atas pesanan Bank Artagraha. Artagraha di persidangan mengatakan bahwa travel check itu dibeli oleh PT Kosmudur. Nah, PT Kosmudur travel check diberikan kepada seseorang bernama Ferry Juan, seorang pengusaha kelapa sawit di Sumatera Utara. Nah, kemudian dari Ferry Juan itu tahu-tahu sampai ke tangan Bu Nunun. Dari Bu Nunun melalui Ari Malang Yudho sampailah ke kawan-kawan di Komisi 9. Iya. Nah, setelahnya kan sudah dikonfirmasi, sudah diperiksa. Nah, Ferry Juannya ini meninggal dunia. Iya. Iya. Pak Agus, berarti Pak Agus sekarang juga ingin ini ya, kalau bisa berharap dengan cukup besar ini, berharap sponsor di balik cek pelawat ini juga dikejar terus oleh KPK begitu? Nah, KPK kan pernah bilang bahwa KPK akan mengusut kasus travel check ini sampai kepada para sponsornya. Nah, dengan Ibu Miranda ditetapkan sebagai tersangka, maka pintu untuk mengungkap siapa sponsornya itu kan semakin terbuka. Ya, ya. Kalau soal proses KPK sendiri dalam penetapan Miranda Gultom sebagai tersangka, lalu kemudian sampai sekarang belum ditahan begitu ya, Pak Agus bagaimana melihatnya? Kalau idealnya, Mbak, idealnya itu Ibu Nunun dan Ibu Miranda itu ditetapkan menjadi tersangka berbarengan dengan saya dan kawan-kawan. Oke. Cuman kan waktu itu Bu Nunun di luar negeri. Ya. Sehingga mungkin karena persoalan teknis lah sehingga terlambat. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Agus Condro sudah bersama kami sebentar saja untuk melihat bagaimana sebenarnya respon dari Pak Agus Condro yang sudah mungkin bisa menghirup sedikit udara yang lebih segar nih sejak kemarin dia yang sepertinya sangat terjerat begitu ya, Patri ya. Pak Agus nih, whistleblower kita. Ya baik, kita masih akan sambung lagi. Saya berbicara dengan Bang Ihsan dan juga Patri akan lebih dalam dan mengerucut lagi membicarakan soal gerakan KPK dan selanjutnya dan penahanan dari Ibu Miranda. Kita sudah dulu tetap di Apa Kabar Ini Semalam. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside.